Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai positive thinking. Apa itu positive thinking anak-anak? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu pengertian dari positive thinking, apa saja bentuk-bentuk dari positive thinking. Sebelum Ibu menyampaikan sedikit materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita tepuk-tepuk semangat dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana perasaannya anak-anak pada hari ini? Senang? Sedih? Atau galau? Ada? Tidak ya, semoga semuanya dalam keadaan senang. Siapa teman-teman hari ini yang tidak berangkat masuk sekolah? Ada? Gak ada ya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa masuk sekolah pada hari ini dan belajar bersama-sama bersama ibu guru. Nah, hari ini adalah hari Senin tanggal 29 April 2021. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai positive thinking. Apa itu positive thinking? Setiap orang pasti pernah mengenal atau paling tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang mudah putus asa, mudah marah, atau mudah mengeluh sebelum ia bertanding dengan lawannya. Untuk membangun sikap positive thinking memang tidak mudah, apalagi untuk anak-anak yang dikelilingi dengan orang-orang yang berpikiran negatif. Nah, untuk itu mari kita belajar yuk bagaimana cara memahami atau berpikir untuk berpositive thinking melalui beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Buang kebiasaan mengeluh. Berpikir positif diawali dengan mengurangi kebiasaan, terutama ibu saat ibu di rumah atau ibu seharusnya tidak mengeluh. Misalnya di pagi hari ketika ibu harus mengurus macam-macam, tapi waktu sudah mepet. Dengan begitu anak belajar bahwa setiap situasi apapun selalu ada cara untuk mengatasinya, sehingga ibu tidak perlu mengeluh untuk menyiapkan semuanya pada saat pagi hari di saat semuanya waktu sudah mepet. Yang kedua, beri wawasan. Anak-anak tidak mengerti ada banyak cara untuk memahami sesuatu. Mereka berpikir yang saya alami benar hingga akhirnya mereka akan cukup paham untuk memahami kenyataan. Membantu anak-anak memahami hal ini adalah kunci untuk tidak berpikir negatif ke orang lain. Yang ketiga, fokus pada solusi bukan masalahnya. Sepanjang hidupnya anak akan menemui berbagai jenis persoalan, maka kuncinya adalah mendidik anak untuk mencari solusi. Solusi yang baik hanya akan datang saat anak berpikir positif. Di saat ada suatu masalah, maka yang harus kita pikirkan atau yang kita fokuskan adalah solusinya, bukan masalahnya. Selain itu, ibu juga mempunyai sedikit contoh atau sedikit cerita tentang berpikir positif yang terkandung dalam cerita
bawang merah dan bawang putih. Siapa anak-anak yang pernah menonton atau melihat ceritanya, mendengar ceritanya, atau bahkan melihat di film tentang bawang merah dan bawang putih? Siapa? Ada yang tahu? Ada? Coba angkat tangannya. Nah, di situ menjelaskan bahwa si bawang merah merupakan kakak dari si bawang putih. Bawang merah memiliki sifat yang jahat, tidak suka kepada adiknya, tidak mengasihi ke bawang putih. Sedangkan bawang putih selalu berbaik hati, berbaik sangka, suka menolong, suka membantu kepada kakaknya, yaitu si bawang merah. Dari cerita si bawang merah dan si bawang putih tersebut, maka nilai positif atau positive thinking yang dapat kita ambil adalah bahwa si bawang putih itu sangat baik hati, suka menolong, tidak mudah untuk berburuk sangka kepada si kakaknya, yaitu si bawang merah. Nah, itulah sedikit pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini mengenai positive thinking, bagaimana caranya untuk mengajarkan positive thinking, dan sedikit contoh cerita tentang positive thinking. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak selama belajar di rumah, karena saat ini kita sedang dilanda COVID-19. Tetap jaga kesehatan melalui menggunakan masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa.